Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning my student. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, yuk sama-sama kita membaca doa dan persiapkan alat-alat belajar kalian ya. Untuk alat belajarnya, silakan kalian buka buku paket tema 3 halaman 12. Baik, sebelum kita mulai materi, ayo sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar apa sih? Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kata tanya, kalimat tanya, dan wawancara ya. Ada 3 pembahasan hari ini. Langsung saja ke pembahasan pertama tentang kalimat tanya. Pasti kalian sudah sering mendengar tentang kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu biasanya digunakan sehari-hari, baik formal ataupun non-formal ataupun informal. Kalian di sekolah, kalian di lingkungan luar, kalian pergi kemanapun, atau kalian sedang bermain, bahkan ketika kalian ada di rumah, kalimat tanya biasanya sering digunakan ya dalam kalimat sehari-hari. Lalu apa kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan untuk mendapatkan informasi ya. Jadi fungsi kalimat tanya adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika kita tidak memahami sesuatu ya, atau kita tidak tahu tentang sesuatu, biasanya kita akan bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita ya. Lalu ciri-ciri kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada 2 cirinya. Yang pertama diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini yang paling umum ya, yang paling mudah untuk dilihat adalah yang ini. Ya, kalau di kalimat biasa itu menggunakan tanda titik, kalau kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. Nah, kalau kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Ini dia ya, lambangnya seperti ini. Pasti kalian sudah tahu. Lalu, kata tanya ada apa aja sih? Nah, ini dia kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang Ibu tuliskan di sini. Yang pertama ada kata tanya apa. Kalau apa itu biasanya untuk menanyakan sesuatu atau benda. Yang kedua ada kata tanya siapa. Biasanya untuk menanyakan orang, profesi ya. Lalu di mana? Di mana itu biasanya untuk menanyakan tempat atau letak. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana itu untuk menanyakan proses ya. Kalau ada langkah-langkah biasanya menggunakan kata-kata bagaimana. Lalu ada kata mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan jika kita ingin mencari tahu alasan ya. Alasan dari sesuatu itu biasanya menggunakan kata mengapa. Lalu di sini ada kata tanya kapan, biasanya digunakan untuk menanyakan waktu, menanyakan hari, atau menanyakan tanggal. Lalu ada kata tanya berapa, biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah ataupun harga. Nah, dari masing-masing kata tanya ini, Ibu punya masing-masing satu contohnya. Nanti tolong didengarkan ya, baik-baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengantarkan buah ini? Di mana kamu membelinya? Bagaimana cara membuatnya? Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Kapan kamu pulang? Berapa jumlah adikmu? Nah, tadi adalah beberapa contoh kalimat tanya dari masing-masing kata tanya yang ada di sini ya. Lalu kita ke wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah
kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi ya. Jadi dalam kegiatan wawancara ini ada pewawancara dan narasumber. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang memberikan pertanyaan. Lalu narasumber adalah orang yang ditanya ya atau diberikan pertanyaan oleh pewawancara untuk mendapatkan sesuatu atau sebuah informasi dari narasumber. Lalu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan wawancara. Nah, ini harus kalian tentukan terlebih dahulu. Misalnya, temanya tentang tanaman. Tujuan wawancara supaya kalian mengetahui cara merawat atau melestarikan tanaman tertentu. Nah, setelah tema dan tujuannya sudah ada, lalu kalian tentukan narasumbernya. Nah, narasumbernya ini harus berkaitan dengan tema ya. Jangan sampai tidak nyambung antara tema dengan narasumber. Seperti tadi, temanya tentang tanaman, berarti narasumbernya ya paling tidak petani atau orang yang mengerti tentang tanaman ya. Jangan sampai temanya tentang tanaman, tapi yang kalian wawancarai ternak ikan atau pedagang di pasar, ya itu tidak nyambung ya. Lalu setelah itu menentukan waktu dan tempat wawancara. Ini juga sangat penting. Jadi sebelum melakukan wawancara, pastikan narasumber kalian bersedia dan sudah dijadwalkan waktu dan tempat wawancaranya. Ya jangan sampai mendadak ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus janjian terlebih dahulu, membuat janji narasumber siapnya di mana dan waktunya kapan ya. Lalu membuat daftar pertanyaan wawancara. Ini juga sangat penting ya. Ini berkaitan dengan kalimat tanya dan kata tanya yang tadi Ibu jelaskan ya. Kenapa sih harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu? Supaya kalian tidak bingung. Nanti ketika melakukan wawancara, kalau sudah ada daftar pertanyaan, kalian tidak akan merasa bingung kalian harus bertanya apa ya. Jadi sebelum wawancara harus membuat pertanyaan terlebih dahulu supaya tetap pada tujuan, tetap pada tema, tidak melebar kemana-mana ya. Lalu selanjutnya evaluasi untuk hari ini adalah coba kalian perhatikan dua gambar di samping atau di bawah atau di sini ya. Ada gambar padi dan gambar sapi. Nah, tugas kalian adalah buat masing-masing 5 pertanyaan, berarti 5 pertanyaan untuk padi dan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan sapi ya. Kerjakan pada buku tulis tema. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.